Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 136-140 penolakan untuk mengenali. Setidaknya Jericho Lee telah melihat berapa banyak wajah yang dimiliki seseorang. Betapa tidak tahu malunya dia. Wajah mereka langsung pucat pasi. Tidak peduli siapa yang diejek, mereka tidak akan tergerak. Namun, secara moral, mereka sudah salah. Menghadapi sarkasme dan sindiran Jericho Lee, mereka sebenarnya merasa sedikit marah namun tidak berani angkat bicara. Wajah Mao Hai memerah, dan berteriak dengan sedikit marah, katakan dengan jelas, kapan kita menjadi jahat? Berhentilah memfitnah kami. Jika tidak, Jericho Lee menyeringai dan menilai dia, jika tidak, apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku, Mao Hai langsung marah, dan menyadari bahwa dia tidak bisa menjawab. Ekspresinya berubah untuk waktu yang lama sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jika kamu berani memfitnah kami lagi, aku akan memberitahu guru bahwa kamu. Mereka bilang aku menjebakmu dan menyiramkan air kotor ke kalian semua. Jericho Lee benar-benar takjub, dia menyadari bahwa dia tidak mungkin menggunakan akal sehat untuk mengukur kekuatan keempat orang ini, siapakah orang itu? Siapa yang menjebak mereka? Siapa dalang di balik ini, namun tidak berani melakukannya? Memberitahu guru. Baiklah, jika kamu punya nyali, pergilah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu menghentikan retretmu, jangan salahkan aku. Dia tidak merahasiakan penghinaan dan penghinaannya. Bukan berarti Chang Xuande buta, bagaimana mungkin dia tidak melihat konflik antara kelima siswanya. Awalnya ini adalah kompetisi antar murid, dan Mao Hai bahkan ingin mengambil inisiatif untuk keluar dari dunia nyata dan membawa masalah tersebut kepadanya. Terus terang, ini hanya mencari kematian. Anda. Mao Hai kaget dan geram, matanya menatap lurus ke arah Jericho Lee, sementara wajah orang lain juga menjadi jelek. Jericho Lee sama sekali mengabaikan kemarahan mereka, dan dengan sinis berkata, awalnya, saya pikir beberapa dari Anda tidak memiliki keterampilan medis, dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya, tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda semua bahkan tidak memiliki karakter yang baik. Titik. Untuk melemparkan garam ke dalam makananku, untuk menemukan seseorang yang membuat keributan di luar kamarku, akui saja, sekelompok pengecut. Kata pengecut langsung menusuk ke titik sakit mereka. Mereka berempat menjadi marah dan mulai mengutuknya. Bajingan. Kapan kami meminta seseorang membuat keributan di luar kamar Anda? Mengapa kami harus mengakui sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya? Berhentilah memfitnah kami. Saya pikir Anda telah meminum obat yang salah dan menjadi gila di sini. Minta maaf. Segera minta maaf kepada kami. Dasar anjing. Beberapa dari mereka sangat marah. Awalnya, mereka mencoba menggunakan Zhu Dadao sebagai mata-mata dan tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Jericho Lee mengetahui rencana mereka dan bahkan menangkap Zhu Dadao. Mendengar dia menyebut mereka pengecut sungguh tak tertahankan. Senyuman dingin yang tebal muncul di wajah Jericho Lee, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan, kamu masih memiliki wajah untuk berteriak, seperti yang diharapkan dari orang rendahan, kamu tidak terkalahkan. Aku telah menggali semua telinga, jadi dengarkan baik-baik. Dia mengangkat kakinya, dan dengan keras menendang luka Zhu Dadao. Ah! Rasa sakit yang hebat dari lukanya menyebabkan otak Zhu Dadao terstimulasi, menyebabkan dia berteriak dengan sedih saat dia bangun. Berhenti melolong. Jericho Lee tetap tanpa ekspresi dan bertanya dengan dingin, izinkan saya bertanya, apakah keempatnya mereka memerintahkanmu untuk membuat suara di luar kamarku untuk mengganggu bacaanku? Zhu Dadao gemetar karena kesakitan. Mendengar kata-kata Jericho Lee, dia gemetar tak terkendali, dan tanpa pikir panjang dia menunjuk ke arah mereka berempat dan memarahi, benar, benar. Bajingan itulah yang memberiku uang untuk membuat masalah bagimu. Saya melakukan apa yang mereka minta, dan itu bukan urusan saya. Dia segera mengabaikan tanggung jawab dan menyalahkan Mao Hai dan tiga lainnya. Jericho Lee menyilangkan tangannya dan memandang mereka dengan arogan, apakah kamu masih memiliki kata-kata untuk diucapkan? Anda pikir apa yang Anda lakukan tanpa celah? Wajah keempat orang itu menjadi sangat gelap saat mereka menatap Zhu Dadao yang terbaring di tanah. Bang! Mao Hai bergegas maju dan menendang. Dan memarahi, bajingan. Tutup mulut anjingmu, beraninya kamu memfitnah kami. Aku akan menghajarmu sampai mati. Petik 2. Ah, Zhu Dadao sangat kesakitan hingga hampir kehilangan kesabaran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mao Hai akan mengatakan hal seperti itu. Kamu bajingan, kamu benar-benar berani memukulku, kamu bahkan bukan manusia, kamu bahkan mengkhianati rakyatmu sendiri. Diam. Kami tidak melakukannya, Anda dengar. Kami belum pernah melakukannya. Mao Hai meraung, mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jericho Lee memperhatikan dari samping, dan tidak memiliki niat untuk menghentikan mereka, tetapi dia mencibir dalam hatinya.
Mao Hai ini benar-benar tidak sedap dipandang. Untuk mencuci melepaskan tanggung jawabnya, dia bahkan menjual orang-orang yang dibelinya tanpa ragu-ragu. Tapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa melakukan hal itu akan berhasil? Idiot, apakah kamu pikir kamu dapat menutupi kejahatanmu dengan menjatuhkan orang? Jericho Lee mengejek. Mao Hai mengepal giginya, menatapnya dengan tatapan muram. Dia meraung keras, aku berkata, jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak melakukannya. Tidak. Kami tidak melakukannya. Dengan postur ini, dia berencana untuk menyangkal segalanya. Apakah kamu pikir kamu dapat menggunakan partai kami sebagai pengganti orang mati jika kamu menyalahkan kami? Kamu meminum obat yang salah. Kamu ingin menjebak kami. Kamu sudah kehilangan akal sehat. Biarkan aku memberitahumu, kamu bisa melupakan kesuksesan. Ketika guru kembali, kita harus membuat guru mengusirmu. Pui, kamu bajingan. Mereka bertiga menjadi marah ketika mereka menunjuk ke hidung Jericho Lee dan mengutuknya dengan marah. Dentang. Saat itu, sebuah suara yang terdengar seperti sesuatu yang hancur terdengar dari pintu masuk rumah sakit. Chang Xuande berdiri di pintu masuk rumah sakit. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap kerumunan yang berteriak-teriak di dalam rumah sakit. Tuan. Dalam. Sepersekian detik, Mao Hai dan 4 orang lainnya menjadi pucat pasi, mundur dengan wajah merah darah. Jericho Lee juga terkejut, dia tidak pernah menyangka Chang Xuande akan kembali secepat ini, dan bahkan membiarkannya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang berdiri di samping. Bagaimanapun, dialah yang berada di pihak kanan. Apa yang harus dia takuti? Chang Xuande berjalan ke ruang pengobatan dengan wajah muram, menatap dingin ke arah kerumunan, dan mendengus, kalian semua berani membuat keributan. Apakah menurutmu ini pasar? Hah? Saat dia membuka mulutnya, dia nadanya membuat Mao Hai dan yang lainnya bergidik tiba-tiba. Melihat beberapa orang yang benar-benar diam, pandangan Chang Xuande tertuju pada beberapa orang yang tergeletak di tanah, terutama pada Zhu Dadao yang sudah bangun. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa mereka? Mao Hai dan yang lainnya semakin memucat, dan saling memandang. Jika Chang Xuande tahu bahwa mereka telah menemukan Zhu Dadao tersandung, mereka tidak akan bisa tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. Tidak. Mereka harus menemukan cara untuk menutupinya. Bao Ziming segera mengambil langkah ke depan, dan menjelaskan dengan hormat dengan kepala setengah menunduk, Tuan, mereka adalah seorang pasien, dan membutuhkan perawatan untuk luka-luka mereka. Tadinya aku akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat untuk dirawat, tapi sekarang kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak memeriksanya? Bab 137 lucu sekali. Jericho Lee memandang Bao Ziming dengan kaget. Dia mengira orang ini benar-benar tahu cara berbohong dengan mata terbuka lebar. Dia tidak berniat membuka mulut. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini berbicara tentang teratai emas dan membalikkan hitam dan putih. Chang Xuande tanpa ekspresi, dan tatapannya tidak beralih dari Zhu Dadao. Benar-benar. Mao Hai memaksakan sebuah senyuman, dan terlepas dari apakah itu canggung atau tidak, dia menguatkan dirinya dan dengan cepat berkata, tentu saja seperti itu, beberapa dari mereka terluka, tapi tidak terlalu serius, saya pikir kita bisa menjaganya. Dia. Zhu Dadao yang berada di tanah melihat mereka membuka mata dan melontarkan omong kosong, dan dengan marah mengatupkan giginya, aku. Namun, saat dia mengatakan itu, Yan Zhou memperhatikan bahwa situasinya buruk, dan segera berjongkok untuk menutupi matanya. Mulutnya, berpura-pura memeriksa pasien. Wow, Zhu Dadao berjuang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yan Zhou menutup mulutnya lebih erat lagi. Dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk menutupi wajahnya, mencegahnya melihat Chang Xuande. Kuang Ziming tersenyum penuh hormat, Tuan, Anda baru saja kembali, apakah Anda lelah? Jika Anda tidak ingin memasuki aula dalam untuk beristirahat, maka kami akan menangani pasien-pasien ini saja. Lelah. Serahkan tempat ini pada kami, sebaiknya kamu istirahat dulu. Mao Hai dan Bao Ziming menjawab dengan cemas, berharap Chang Xuande bisa segera pergi. Namun, Chang Xuande hanya menatap mereka bertiga dengan dingin, sebelum tatapannya tertuju pada Jericho Lee yang dengan tenang dan santai berjalan-jalan di aula. Nada suaranya ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Jericho Lee, apakah mereka pasien yang datang ke dokter? Jericho Lee terkejut, dia terkejut karena guru secara khusus menanyakan hal itu kepadanya sendirian, dia tersenyum tanpa tergesa-gesa dan berkata, Guru, bagaimana Anda ingin saya menjawab? Tentu saja aku menjawab dengan jujur. Mendengar ini, Jericho Lee mengungkapkan ekspresi permintaan maaf, kalau begitu, mohon maafkan saya. Guru, saya mungkin tidak bisa menjawab dengan jujur. Chang Xuande mengerutkan kening, kenapa? Jericho Lee mengangkat bahunya dan menghela nafas dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saya mengatakan bahwa ada orang yang tidak mempercayai saya, jadi saya lebih suka tidak mengatakannya dan menghemat air liur saya. Jika dia melakukannya, dia akan membuat mereka berempat ngiler dan mengatakan bahwa dia telah memfitnah mereka. Wajah Chang Xuande menjadi dingin, dan memarahi, kapan kamu belajar menjadi begitu fasih?
bicaralah. Siapa mereka? Mendengar ini, Mao Hai dan tiga lainnya tidak bisa menahan panik. Apa yang harus dia lakukan? Guru sebenarnya bertanya pada Jericho Lee sendirian. Jika dia memberitahu mereka tentang hal ini, mereka akan tamat. Dalam kepanikan, Mao Hai segera memaksakan senyum dan berkata, "Tuan, orang-orang ini benar-benar sakit. Jericho Lee membawa mereka kembali dari luar. Dia sudah memberitahu kami tentang mereka." Ya, justru karena Jericho Lee bilang dia sakit sehingga kita berani percaya diri. Bao Ziming tersenyum di seluruh wajahnya. Diam. Aku tidak bertanya padamu. Chang Xuande yang jarang terlihat tidak mendengarkan mereka, melainkan menegur mereka dengan dingin. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka diam. Jericho Lee melihat mereka dan menganggapnya lucu. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum menyerah dan masih berusaha menipu Chang Xuande dengan mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Menguasai. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan emosinya. Dengan ketenangan yang tidak normal di wajahnya, dia menunjuk ke arah Su Dadao yang terbaring di tanah dan berkata, "Orang-orang ini bukanlah pasien, mereka adalah penjahat yang saya tangkap dari luar. Mengenai siapa sebenarnya mereka, kita masih harus bertanya kepada mereka berempat." Mendengar itu, Chang Xuande segera melihat ke arah Mao Hai dan tiga lainnya, "Bicaralah." Jericho Lee menyeringai, "Tuan, saya sudah mengetahui identitas mereka. Orang ini bernama Su Dadao, dia disewa oleh mereka berempat untuk membuat keributan di luar kamar saya pada malam hari, dan merupakan penjahat yang bahkan tidak bisa membaca buku. Diam. Jangan bicara omong kosong. Kami tidak melakukannya. Jangan memfitnah kami." Wajah keempatnya berubah drastis saat mereka buru-buru menyangkalnya dengan keras. Jericho Lee tersenyum tipis dan tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa ketika dia mengatakan kebenaran, orang-orang ini akan langsung menyangkalnya. Tatapan Chang Xuande sekali lagi tertuju pada tubuh Su Dadao, dan suaranya mengandung rasa dingin. "Apakah yang dia katakan itu benar? Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami bahkan tidak mengenalnya." Mao Hai dengan cemas berteriak, dan dengan marah berteriak kepada Su Dadao, "Jika kamu berani memfitnah kami, saya pasti tidak akan melepaskanmu." Su Dadao yang menyedihkan masih memikirkan apakah dia harus menjaga ketegangan atau menipu pihak lain dengan kebohongan. Paling tidak, dengan begitu dia bisa menghadapi uang yang diperolehnya. Siapa sangka Mao Hai justru akan mengkhianatinya, bahkan mengancamnya kini hingga membuatnya langsung murka. Benar. Apa yang dia katakan itu benar. Bajingan inilah yang memberiku uang untuk membuat keributan di luar kamarnya. Pui. Kalian para binatang benar-benar tidak berharga apapun, dan masih ingin menggunakanku sebagai kambing hitam. Wajah Mao Hai dan tiga orang lainnya langsung berubah pucat pasi, sama sekali tanpa darah. Mata Chang Xuande sangat dingin, dan cara dia memandang beberapa murid itu tidak benar. Mereka berempat ketakutan dan segera bergegas ke depan Chang Xuande untuk membela diri. "Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya, dia memfitnah kita, kita tidak mampu menyuapnya untuk berurusan dengan Jericho Lee." "Iya. Kita semua magang, bagaimana kita bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Tolong beri saya pencerahan, guru." Jika mereka terbukti bersalah dalam hal ini, Chang Xuande mungkin tidak akan menjunjung tinggi mereka lagi, dan peluang mereka untuk bersaing memperebutkan peringkat murid resmi akan semakin kecil. Hahaha. Tepat setelah mereka selesai berbicara, Jericho Lee tidak bisa menahan tawanya. Tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan, muncul secara tiba-tiba di dalam aula klinik. Setelah tertawa beberapa saat, dia mengusap perutnya dan berkata dengan wajah merah, "Tuan, saya minta maaf. Aku tidak bermaksud tertawa. Ini sangat lucu. Saya tidak bisa menahannya." Chang Xuande menatapnya dalam-dalam, berpikir bahwa bocah ini benar-benar lancang. "Tuan, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda." Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, Jericho Lee mengeluarkan telepon dan membuka rekaman itu, berjalan ke arah Chang Xuande dan membiarkannya menonton. Videonya sangat jelas dan dapat dilihat dari kejauhan. Ketika mereka melihat isi video tersebut, Mao Hai dan tiga orang lainnya sangat terkejut hingga mereka kakinya hampir menjadi lunak dan mereka terjatuh. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia memiliki video seperti itu? Chang Xuande melirik video itu, matanya tertuju pada Su Dadao dan yang lainnya di tanah, dan menyadari bahwa orang dalam video itu kebetulan Su Dadao yang tergeletak di tanah, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? "Matikan." Nada bicara Chang Xuande tenang, tidak ada sedikit pun kebahagiaan atau kemarahan di dalamnya. Jericho Lee tersenyum sambil menutup dia kemudian memandang Mao Hai dan yang lainnya dengan mata sipit, seolah-olah dia berkata, "Konspirasi Anda telah terungkap sepenuhnya." Hati mereka tenggelam saat merasakan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Bab 138 Rasa Dikhianati si Tuan. Mereka berempat gemetar ketakutan, suara mereka dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Chang Xuande masih tanpa ekspresi, dan badai gelap perlahan muncul di matanya.
Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang pekat dan dingin, dan nadanya penuh amarah. Sedingin bulan sabit, bagus, bagus, sangat bagus. Mereka berempat ketakutan karena kata-kata yang ditulis secara berurutan. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan hal tercela seperti itu? Chang Xuande sangat marah di dalam hati. Dia tahu bahwa akan ada konflik setiap kali ada persaingan di antara para murid. Dia tidak ingin calon muridnya menjadi seorang playboy. Dia tidak akan mampu menangani konflik apapun hanya saja dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Mao Hai dan 3 orang lainnya yang mengincar Jericho Lee bersama-sama. Mereka bahkan mengajak masyarakat awam untuk mengganggu Jericho Lee dan mengganggunya serta memberinya pelajaran. Pantas saja dia merasakan hal itu. Anehnya beberapa hari ini, kecepatan membaca Jericho Lee jauh lebih lambat dibandingkan saat pertama kali datang. Dia tidak pernah menyangka hal itu benar-benar dilakukan oleh siswa lain. Awalnya, dia memberi Jericho Lee waktu 10 hari hanya untuk menguji seberapa kuat batas ingatannya. Kali ini, semua usaha yang dia lakukan sia-sia. Tuan, jangan dengarkan kebohongan mereka. Mereka berkolusi untuk memfitnah kita, tapi kita tidak melakukannya, kata Mao Hai dengan wajah pucat, tenggorokannya bergulung-gulung dengan susah payah. Bajingan. Chang Xuande menjadi sangat marah, kamu masih berbohong pada saat ini. Apakah kamu pikir aku bodoh? Menurutku kalian menentang surga. Tidak menyangka akan seburuk ini. Keempatnya memiliki wajah pucat. Mereka hanya punya satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah, sudah berakhir. Selesai sepenuhnya. Buang orang-orang itu keluar. Chang Xuande sangat marah, dia menatap mereka berempat dengan dingin, adapun kalian berempat, dalam setengah bulan ke depan, kamu tidak diperbolehkan melakukan praktik kedokteran, kamu tidak diperbolehkan menyentuh buku kedokteran yang kuberikan padamu, dan terlebih lagi, kamu tidak diperbolehkan menyentuh apapun di ruang pengobatan. Jika kamu berani melakukan pelanggaran lagi, segera kemasi barang-barangmu dan enyahlah. Tidak menyentuh apapun berarti di penjara, dipotong tangan dan kakinya sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berempat terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sebenarnya ingin mengatakan tidak, tetapi menghadapi Chang Xuande yang marah, jika mereka berani mengatakan tidak, Jericho Lee menyaksikan mereka berempat terjatuh dengan ekspresi tenang. Dia tidak merasakan simpati sedikit pun kepada mereka, tetapi bagi mereka, mereka berempat hanya memintanya. Merupakan suatu berkah bagi mereka untuk berakhir seperti ini. Jericho Lee, masuk. Chang Xuande berteriak dingin, dan berbalik memasuki aula dalam. Jericho Lee sedikit terkejut, dan ekspresinya sedikit terkejut, tapi dia masih menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya dengan senyuman di wajahnya. Begitu mereka memasuki aula dalam, Chang Xuande mulai membuat keributan, siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Jericho Lee mengedipkan matanya, mengungkapkan kebingungannya, aspek manakah yang dimaksud guru? Apakah saya yang membeli kamera pengintai dan mengambil video itu, atau apakah saya yang pergi mencari Su Dadao, atau apakah saya yang pergi mencarinya? Mereka. Bang. Sikapnya membuat Chang Xuande menamparkan meja dengan marah, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Jericho Lee merentangkan tangannya dengan ekspresi tenang, Tuan, Anda tidak perlu marah. Awalnya, saya bermaksud menyelesaikan dendam dengan mereka secara pribadi, tetapi saya tidak menyangka guru tiba-tiba kembali dan membiarkan kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Chang Xuande, yang awalnya sangat marah, tercengang ketika mendengar ini. Dia menatap Jericho Lee dengan tidak percaya, kamu tidak bermaksud menyebabkan ini terjadi di depanku. Jericho Lee mengedipkan matanya, baru kemudian dia memahami arti kata-katanya, dan mengangkat bahu, apakah saya perlu menyampaikan masalah seperti ini kepada guru? Bisa menjadi manusia, bahkan jika kita harus merobek wajah kita. Meskipun dia berada di pihak kanan, dia tidak ingin membuat keributan dengan Mao Hai dan yang lainnya, menjadi sasaran sepanjang hari. Orang selalu memikirkan cara mengusirnya dan menghentikannya dari belajar membaca. Dia selalu kekurangan waktu, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk masalah sepele seperti itu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Chang Xuande tidak mempercayainya. Jericho Lee tertawa, lalu berkata dengan serius, Guru, saya di sini untuk belajar, bukan untuk bersaing dengan orang lain. Meskipun saya juga ingin menjadi murid resmi, ada beberapa hal yang saya tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Terlebih lagi, jika aku harus bertarung, mengapa aku harus menggunakan cara yang memalukan seperti itu? Dia ingin bersaing secara terbuka dalam hal otak dan bakat medis. Dalam hal ini, dia tahu bahwa dia pasti tidak kalah dengan Mao Hai dan dua lainnya, dan malah jauh lebih kuat dari mereka. Chang Xuande menatapnya, seolah-olah dia ingin menemukan sedikit pun kebohongan di wajahnya, tetapi dia hanya melihat matanya yang jernih dan tulus, dan tidak ada sedikit pun kemunafikan yang terlihat. Setelah beberapa lama, Chang Xuande akhirnya menghela nafas panjang, kalau saja kamu benar-benar berpikir seperti ini. Tuan, mengapa menurut saya itu tidak penting? Yang penting adalah apa yang telah Anda lihat, kata Jericho Lee.
Chang Xuande menghela nafas sekali lagi, kamu benar, mereka berempat benar-benar bertindak terlalu jauh. Mereka sangat mengecewakanku kali ini. Karena guru telah memilih untuk membiarkan kita berkompetisi, dia seharusnya memikirkan hal ini, bukan? Hanya ada satu murid resmi, tetapi ada 5 murid magang. Tidak mungkin menghindari konflik. Kamu boleh pergi. Chang Xuande melambaikan tangannya, ekspresinya agak kuyuh, namun juga agak jengkel. Ingatlah untuk menyelesaikan membaca kedua buku kedokteran itu, karena itu telah mempengaruhimu, aku bisa memberimu perpanjangan waktu 1 minggu. Mendengar ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa sambil menolak, tidak perlu, 2 hari sudah cukup. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat, dan keyakinan itu menyebabkan Chang Xuande sejenak terpesona sebelum akhirnya berubah menjadi desahan yang dalam. Keluar dari aula dalam, Jericho Lee melirik beberapa orang dengan ekspresi muram, dan dengan tenang berjalan ke depan Su Dadao. Su Dadao, bagaimana rasanya dijual? Suaranya penuh ejekan dan ejekan tersembunyi. Anda. Su Dadao sangat membencinya, dia tidak tahu berapa kali dia harus mengambil uang untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak ada yang akan mengkhianatinya seperti itu. Aturan dunia bawah adalah mereka tidak boleh menjual sekutunya. Siapa yang akan mempercayai orang yang tidak bisa diandalkan yang akan menjual sekutunya? Kenapa? Kenapa kamu tahu tentang aku? Bahkan sekarang, Su Dadao masih tidak mengerti bagaimana Jericho Lee mengetahui kelemahannya. Jericho Lee memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia bergumam, kamu tidak tahu tentang musuhmu. Adakah yang tahu tentang latar belakangmu? Menghabiskan sejumlah uang, bukankah mudah bagiku untuk mencari tahu lebih banyak tentangmu? Sialan. Si brengsek itu Cudong. Reaksi pertama Su Dadao adalah memikirkan Cudong, bukankah dia benar? Jericho Lee tidak menyangkalnya dan menganggukkan kepalanya dengan lugas, kamu menebak dengan benar, itu memang dia. Tapi apakah kamu pikir kamu akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam padanya? Perjuangan sekarat bab 139, apa maksudmu? Su Dadao tidak bisa bereaksi sejenak. Siapa yang tahu? Jericho Lee tersenyum misterius. Begitu dia mengembalikan orang itu, Yuhi mungkin akan bertarung sampai mati dengan Su Dadao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kebencian yang mendalam di antara mereka, akankah Yuhi melepaskan Su Dadao? Su Dadao harus hidup, untuk berbicara tentang menemukan Cudong dan tidak menyelesaikan masalah dengannya. Kemudian, Jericho Lee menemukan tali dan mengikat Su Dadao, melemparkannya ke ruangan kosong di halaman belakang dan menguncinya. Di malam hari, Jericho Lee mulai membaca di malam hari dengan lampu menyala, meningkatkan kecepatannya untuk membaca buku kedokteran. Beberapa hari yang lalu, dia diganggu oleh seseorang. Namun, dia tidak dapat membaca buku dengan tenang di malam hari, yang menyebabkan kemajuannya sangat lambat. Untungnya, tidak ada lagi yang datang mengganggunya. Dia mampu berkonsentrasi, dan hanya dalam 1 malam, dia telah membaca lebih dari setengah buku tebal itu. Dini hari kedua, dia menarik Su Dadao dan yang lainnya dan pergi ke klub bintang surgawi. Dia berteriak kepada penjaga keamanan di pintu masuk, suruh manajermu Yu ke sini, beritahu mereka bahwa Su Dadao ada di sini. Kedua penjaga keamanan itu saling memandang, dan salah satu dari mereka segera berbalik dan berlari ke klub malam. Setelah beberapa saat, Yuhi, yang wajahnya dipenuhi amarah, bergegas keluar dari klub malam. Ketika dia melihat Su Dadao yang diikat oleh segala macam batasan, dia segera kehilangan kendali atas emosinya, dan dengan marah meraung sambil menerkam ke depan, mencengkeram leher Su Dadao, bajingan. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Batuk, batuk. Su Dadao terjepit hingga dia hampir terengah-engah, dia segera mundur, tersedak kembali, nama keluarga Yu, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Kamu bajingan membunuh Ali, dan kamu masih ingin aku melepaskanmu. Berikan aku hidupmu. Dalam amarahnya, Yuhi jelas tidak memiliki rasionalitas apapun. Dia memegang erat leher Su Dadao dengan kedua tangannya, dan menggunakan lebih banyak kekuatan. Mendengar perkataan Yuhi, wajah Su Dadao menjadi cemas. Bagaimana Yuhi mengetahuinya tentang pembunuhannya? Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang menyesakkan, matanya bergerak ke belakang saat dia secara kebetulan melihat Jericho Lee menggerakkan wajahnya, memperlihatkan wajah yang sepertinya tertawa pada saat yang sama. Dia langsung mengerti segalanya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia dengan marah berkata, kamu bajingan, ah. Begitu dia mengatakan itu, tangan Yuhi dengan erat mencengkeram lehernya. Biarkan aku pergi, wajah Su Dadao benar-benar merah, dan dia berjuang untuk berbicara lebih banyak lagi. Pergilah ke neraka. Aku akan mencekikmu sampai mati. Yuhi hampir menjadi gila, bagaimana dia bisa mendengarkan kata-katanya. Jericho Lee melihatnya sebentar dan mengerutkan kening. Dia benar-benar akan mencekiknya sampai mati jika ini terus berlanjut, jadi dia segera mengulurkan tangan dan menarik tangan Yuhi, mendorongnya dengan keras, manajer Yu, tenang. Uhuk-uhuk. Saat dia melepaskan tangannya, Su Dadao merasa seolah-olah dia telah diampuni atas kejahatannya.
Dia merasa telah lari kembali dari gerbang neraka dan sekali lagi dia bernapas. Wajah dan leher Yuhi memerah, matanya merah, dia menatap lurus ke arah Sudadao, mengapa kamu menghentikanku? Aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Ali. Ini. Jericho Lee meninggikan suaranya, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan kemarin? Latar belakangnya tidak kecil, dan dia memiliki dua kakak laki-laki yang mendukungnya di dunia bawah. Yuhi mengatupkan giginya dan meraung, seperti singa yang marah. Kalau begitu, kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Paling tidak, kamu harus menyerahkannya ke polisi dan mengakhiri kasus istrimu. Jericho Lee mengingatkannya dengan dingin. Benar. Manajer Yu, dia benar. Pada saat ini, Yurong berlari keluar dari klub malam dan buru-buru mencoba membujuknya. Wajah Yuhi yang memerah berangsur-angsur kembali normal, dan dia juga perlahan-lahan sadar kembali, ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sedih dan sedih. Aku mengerti, tindakan impulsifnya tadi hampir mengakibatkan kesalahan besar. Melihatnya tenang, Jericho Lee menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Manajer Yu, kamu tidak perlu depresi. Paling tidak, pelakunya telah ditangkap dan arwah istrimu di surga dapat beristirahat di dalam perdamaian. Mendengar ini, Yuhi segera menjadi bersemangat. Kau benar, aku ingin mengirimnya ke kantor polisi dan membuat dia mengakui kejahatannya. Beri Ali penjelasan. Dia tidak punya anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Di dalam dulu, saat Ali masih hidup, mereka sudah merencanakan kelahiran sepasang anak. Namun, karena bajingan Zhu Dadao inilah rumahnya dihancurkan. Hanya Tuhan yang tahu betapa marahnya dia saat dia menemukannya mengetahui bahwa Zhu Dadao adalah pembunuhnya. Zhu Dadao ketakutan. Dia segera mulai memohon, Manajer Yu, saya mohon, saya tahu kesalahan saya mohon Anda tidak membunuh saya. Aku tidak akan membunuhmu. Saat kamu membunuh Ali tahun itu, Ali memohon padamu. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Yuhi sangat marah, matanya memerah, aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan membuatmu berlutut di depan makam Ali untuk bertobat. Tidak. Zhu Dadao panik, tubuhnya gemetar, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Jangan. Paul. Yuhi mengangkat tangannya dan menamparnya dengan kejam. Zhu Dadao jatuh tertelungkup ke tanah, matanya bersinar seperti bintang saat dia meludahkan darah. Saat dia membuka mulutnya, darah dan giginya bercampur, dia meludah. Momok sepertimu harus mati. Tidak peduli apa, dia telah untuk memastikan Zhu Dadao menerima hukuman yang pantas. Segera, Yuhi menghubungi nomor polisi, dan dalam 2 menit, mobil polisi berhenti di depan pintu masuk klub malam. Kaca. 2 pria dan 1 wanita, 3 polisi berjalan di depan Yuhi. Bolehkah saya bertanya siapa yang menelepon polisi? Petugas wanita terkemuka itu menyapukan pandangannya ke beberapa dari mereka, akhirnya mendarat di Zhu Dadao yang diikat oleh segala macam batasan. Yuhi segera berbicara. Sayalah yang menelepon polisi. Saya Yuhi, manajer klub malam ini sekaligus bosnya, saya pikir kalian harus mengenal saya. Salah satu polisi pria mengangguk dan menunjuk ke arah Zhu Dadao dan penjahat lainnya di tanah. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa kamu diikat? Tidakkah kamu tahu bahwa tindakan ini disengaja? Zhu Dadao yang tergeletak di tanah sepertinya telah menemukan cara untuk bertahan hidup dan segera berteriak, petugas, tolong selamatkan saya. Mereka ingin membunuhku, tapi aku warga negara yang baik. Orang baik, Pui. Kamu bahkan bisa mengatakan itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jericho Lee meludah ke tanah, tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Jika dia adalah warga negara yang baik, maka seluruh dunia akan dipenuhi oleh para orang suci agung. Ketiga polisi itu sedikit mengernyit. Mereka sedikit tidak puas saat melihat tindakan Jericho Lee. Yuhi menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke arah Zhu Dadao, dan berkata, orang ini bernama Zhu Dadao. Dia membunuh istriku Ali 6 tahun lalu, dan terus melarikan diri sambil meringkuk ketakutan akan kejahatannya. Bab 140 Hubungan Baik Zhu Dadao. Mendengar nama orang tersebut, ketiga polisi itu sedikit terkejut. Mereka menoleh untuk saling memandang pada saat yang sama, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak melakukan apapun, saya tidak bersalah. Zhu Dadao berteriak lagi dan lagi, mencoba yang terbaik untuk mengklaim bahwa dia tidak bersalah. Dia sama sekali tidak bisa memasuki kantor polisi, karena itu adalah tempat terkutuk seperti kantor polisi. Kamu masih berani berdalih. Yuhi sangat marah hingga dia mengangkat kakinya dan menendang. Ah! Zhu Dadao segera mengeluarkan jeritan mengerikan yang berlebihan, dan dengan histeris berteriak, petugas, mereka melukai orang secara ilegal. Aku benar-benar tidak bersalah. Percayalah padaku. Polisi wanita itu berseru dengan dingin, Zhu Dadao, berhentilah bertingkah di sini. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa kebajikanmu? Penindas dan orang jahat mengklaim bahwa dia tidak bersalah dan merupakan warga negara yang baik. Zhu Dadao, apakah menurutmu kita semua idiot? Retakan.
Keberuntungan terakhir Sudadao hancur dan hilang sama sekali. Ia seketika layu, seperti seekor ayam kecil yang diselamatkan setelah jatuh ke air, meringkuk di tanah dan tak henti-hentinya gemetar. Ini sudah berakhir. Polisi wanita itu menoleh ke arah Yuhi dan berkata, saya harus menyusahkan manajer Yu untuk ikut bersama kami ke kantor polisi. Tidak masalah. Polisi wanita itu memandang ke arah Jericho Lee lagi, saya yakin Anda adalah salah satu dari orang-orang yang tahu tentang ini, jadi aku harus merepotkanmu untuk ikut bersamaku. Jericho Lee sedikit tidak berdaya, dan hanya bisa merentangkan tangannya, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Termasuk Yuhi, Yurong, dan beberapa orang penting lainnya, semuanya dibawa ke kantor polisi untuk dicatat keterangannya, dan mereka semua sangat kooperatif. Sudadao juga dibawa ke kantor polisi, tapi tidak ada kejutan. Orang ini tidak akan pernah mengakuinya dia telah membunuh seseorang, dan terlebih lagi, tidak akan pernah mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatan. Polisi bersabar dan tidak takut dia tidak akan mengaku. Setelah Sudadao memasuki kantor polisi, berbagai macam orang yang berperan dari bajingan dan tidak mengakui kejahatannya, entah berapa banyak yang telah mereka tangkap sebelumnya, semakin banyak mereka yang menolak mengakui kesalahannya, semakin berat kejahatannya. Setelah merekam pernyataannya, Jericho Lee keluar dari kantor polisi dan berkata kepada Yuhi, manajer Yu. Jericho Lee berhenti dan menatapnya dengan curiga, manajer Yu, apakah ada hal lain? Yuhi bergegas maju dan meraih tangannya. Ekspresinya agak gelisah dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih, Jericho Lee, semua yang terjadi hari ini semua berkat kamu. Aku berterima kasih padamu di sini. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya dan tertawa, manajer Yu, tidak perlu begitu sopan. Awalnya, saya kebetulan mencarinya dan kebetulan tahu tentang masalah Anda. Dia tidak bersikap rendah hati. Awalnya, untuk menjawab pertanyaannya, Mao Hai dan 3 lainnya menemukan Sudadao, orang ini, dan membuat masalah di luar kamarnya. Untuk menyelesaikan masalahnya, dia datang untuk mencari Cudong, dan dengan demikian mengetahui rahasia Sudadao. Omong-omong, ini semua hanya kebetulan. Tidak. Yuhi menggelengkan kepalanya dengan teguh tekadnya, cengkeramannya semakin erat, jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan tahu sepanjang hidupku bahwa pelakunya adalah bajingan itu. Kebetulan atau tidak, itu semua karena kamu dan aku. Saya akan mengingat kebaikan Anda ini selama sisa hidup saya. Setelah dia mengatakan itu, lututnya menjadi lemas dan dia hendak berlutut ke arah Jericho Lee. Melihat itu, Jericho Lee segera menariknya, manajer Yu, jangan lakukan ini. Saya baru saja melakukan sedikit urusan saya sendiri, dan saya beruntung dapat membantu Anda. Tidak. Secara keseluruhan, Anda adalah dermawan saya. Pria itu berlutut dengan emas, dan identitas Yuhi juga tidak sederhana. Namun, dia mampu berlutut tanpa rasa khawatir, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berterima kasih kepada Jericho Lee dari lubuk hatinya. Jangan berterima kasih kepada dermawanmu, itu terlalu serius. Panggil saja aku dengan namaku, Jericho Lee melepaskan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Manajer Yu, meskipun Sudadao sudah ditangkap, dia tidak seharusnya berbaring dengan mudah. Aku tahu. Yuhi mengangguk dengan berat, ekspresinya tidak serius sama sekali. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Bahkan jika ada seseorang yang mendukungnya dari belakang, aku akan membuatnya berlutut di depan makam Ali untuk bertobat. Dia telah berada di kota Lusu selama bertahun-tahun, tetapi untuk dapat mencapai kondisinya saat ini, dia secara alami memiliki beberapa metode dan koneksi. Bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri, dia tetap akan membunuh Sudadao. Jericho Lee berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, manajer Yu, bolehkah saya bertanya, selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak pernah mencurigai orang-orang di sekitar Anda? Mendengar itu, Yuhi menyentuh keningnya, dan dengan senyum pahit dia menghela nafas. Selama bertahun-tahun, penyelidikannya terfokus pada pihak pencuri, dan tidak pada yang lain. Jericho Lee terdiam. Dia harus menghela nafas, dia benar-benar beruntung kali ini, atau Yuhi tidak akan pernah tahu bahwa Sudadao adalah pembunuh istrinya sendiri. Adapun Cudong dan yang lainnya, mereka tidak pernah memberitahu Yuhi apapun tentang apa yang terjadi, dan pasti menerima ancaman dari pihak Sudadao. Orang-orang yang telah mendengar tentang Sudadao dari mulut Cudong, biasanya dibunuh saat mereka berpikir untuk menggunakan kelemahan mereka untuk mengancam Sudadao. Beruntung dia lebih kuat dari Sudadao, kalau tidak dia akan berakhir seperti yang lain. Melihat waktu, Jericho Lee tidak mempunyai waktu untuk tinggal lebih lama lagi, manajer Yu, saya harus pergi. Jika ada sesuatu yang perlu Anda temukan untuk saya, Anda dapat pergi ke klinik Suande. Baiklah. Kali ini, Yuhi tidak mendesaknya untuk tinggal, dia menepuk pundaknya dan tertawa, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa sering datang mengunjungi tokoku, semua pengeluaranmu gratis. Jericho Lee terkejut, dia menggaruk bagian belakang kepalanya tak berdaya, manajer Yu, bukankah kamu terlalu sopan? Berhenti memanggilku manajer Yu. Panggil aku kakak Yu. Manajer Yu terlalu jauh.
Yuhi tertawa ketika dia mencoba untuk lebih dekat dengannya. Sulit untuk menolak bantuan, jadi Jericho Lee hanya bisa gigit jari dan menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang kakak Yu, sampai nanti ketika aku punya waktu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Baru setelah beberapa lama dia akhirnya sadar kembali, dan berkata kepada Yurong yang ada di sampingnya, Yurong, nanti, kamu dan kakak Lan bisa pergi dan belajar keuangan. Hah? Yurong kaget, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Yuhi tertawa, apa, kamu tidak mau pergi? Yurong segera menggelengkan kepalanya dan tangan, tidak, manajer, saya pergi. Baiklah, pergi dan lapor pada Suster Lan. Kamu tidak perlu menjadi putri sewaan lagi, Yuhi tersenyum, dan memandang Yurong dengan ekspresi berbeda. Terima kasih, manajer. Wajah Yurong bersemangat, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sister Lan adalah orang yang bertanggung jawab atas uang di clubhouse. Posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Yuhi, jadi entah berapa banyak orang yang ingin berada di bawah Sister Lan.